Akhir-akhir ini sering banget kita dengar sirene pemadam kebakaran berdengung di Banjarmasin dan sekitarnya. Ya, tidak lain tidak bukan karena terjadi kebakaran pemukiman warga. Dan ini terjadi hampir setiap hari. Apa ini ada hubungannya dengan mitos hantu api? Dan kira-kira sanggup gak ya pemadam kebakaran kita ngelawan si hantu api ini? Mari kita bahas di Sharing for Knowing. Kalau di Indonesia memiliki dua musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau, tidak berlaku di Banjarmasin karena katanya di sini punya banyak musim. Ada musim kawin, musim rambutan, musim durian, musim layangan, sampai musim api. Musim api ini, percaya tidak percaya, terjadi berulang kali dalam 1 tahun. Dan ternyata, kejadian kebakaran Banjarmasin dalam setahun itu menembus angka 100 kejadian. Contohnya, pada bulan April 2021 lalu, tercatat kurang lebih 11 kejadian kebakaran yang terjadi di bulan April. Dan ini terjadi secara beruntun. Bahkan dalam 1 hari terjadi 3 kali kebakaran. Wow, udah kayak minum obat ya. Dan beberapa kali kebakaran besar beruntun terjadi di Banjarmasin. Seperti di Alalak Selatan pada September 2019 lalu, terjadi kebakaran yang menghanguskan 65 rumah dengan korban yang terdampak mencapai 222 jiwa. Setelah sebelumnya, tahun 2006, di Alalak juga terjadi kebakaran yang besar, bahkan lebih besar, yaitu mencapai 500 rumah yang hangus terbakar. Dan masih banyak kasus kebakaran besar lainnya. Yang baru-baru ini, kita juga turut berduka cita atas musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al-Falah yang menghanguskan asrama santri, ruang belajar, dan bangunan-bangunan lainnya. Semoga teman-teman santri di sana tetap bersemangat menghadapi musibah ini, tetap sabar dan kuat. Dan buat teman-teman yang pengen donasi, silahkan ya, kalian bisa langsung transfer aja ke rekening resminya Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa setiap kejadian kebakaran pemukiman itu tidak luput dari ulah si hantu api yang kerap tertangkap kamera keberadaannya. Ada yang berbentuk bola api meloncat-loncat dari atap rumah ke atap rumah lainnya. Ada juga yang melihat berbentuk seperti sebuah makhluk yang menyemburkan api dari lidahnya. Dan ada juga yang melihat seperti sosok seseorang berjubah putih seperti seorang sultan. Ini sih keren ya. Mitos hantu api ini telah ada sejak dulu, diceritakan secara turun-temurun hingga saat ini. Ada yang mengatakan bahwa hantu api ini kerap muncul pada saat terjadinya kebakaran. Dan cara untuk menghindari supaya hantu api ini tidak melalap ke rumah kita adalah dengan cara naik ke atap rumah ataupun loteng yang tempat tinggi, kemudian kumandangkan azan di sana, dan disarankan tanpa busana. Astaga, kayaknya ini bakal jadi tontonan warga ya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kemunculan hantu api ini sebagai bentuk pertanda bahwa akan terjadinya kebakaran. Nah, biasanya kalau terjadi seperti ini, masyarakat atau warga sekitar akan segera melakukan doa tolak bala dengan berkeliling kampung secara ramai-ramai mengharapkan perlindungan dari Tuhan. Kalau ini sih masuk akal ya. Nah, kalau di daerah kalian gimana? Kira-kira ada cara lain untuk menangkal si hantu api ini? Silahkan komen di bawah biar kita semua tambah tahu ya. Lalu, bagaimana pemadam kebakaran kita menghadapi si hantu api ini? Oh tenang, Banjarmasin canggih. Karena selain dikenal sebagai kota 1000 sungai, Banjarmasin juga dikenal sebagai kota 1000 pemadam kebakaran. Tercatat sebanyak 2 kali kota Banjarmasin mendapat penghargaan rekor dan pengakuan nasional sebagai kota terbanyak yang memiliki armada dan relawan pemadam kebakaran. Pertama, pada tanggal 26 September 2004, Banjarmasin mencatat rekor sebagai deretan mobil pemadam kebakaran terpanjang se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Pada saat itu, mobil pemadam kebakaran berderet di tepi siring Sungai Martapura sepanjang 2 km. Padahal itu baru dihitung mobilnya aja loh. Kalau dihitung dengan perahu, kapal, dan armada-armada lainnya roda 2 dan roda 3, mungkin bisa 2 kali lipat dari ini. Berselang 11 tahun kemudian, tepatnya 23 Agustus 2015, Banjarmasin kembali meraih rekor muri dengan barisan pemadam kebakaran swadaya masyarakat terbanyak di Indonesia. Dan kini bahkan menembus level Asia. Wow, keren ya.
Apresiasi untuk seluruh pemadam kebakaran dan relawan di Banjarmasin. Kayaknya mendengar 2 rekor tadi udah cukup kali ya buat bikin ciut nyali si hantu api. 2 penghargaan Muri tadi tidak terlepas dari sejarah panjang pemadam kebakaran di Banjarmasin yang menarik untuk kita bahas. Kok bisa ya sampai mendapatkan gelar pemadam kebakaran terbanyak se-Asia? Berdasarkan sejarahnya, pemadam kebakaran di Banjarmasin pertama kali itu ada sejak tahun 1919, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu Banjarmasin masih berstatus sebagai kota madya atau Jimente, sorry kalau salah ya. Dan bahasa Banjarnya itu adalah Haminta Banjarmasin. Kalau kita hitung-hitung artinya pemadam kebakaran Banjarmasin usianya udah mencapai 1 abad. Wow, cukup tua ya. Pembentukan pemadam kebakaran di Banjarmasin ini dilatar belakangi karena sebagian besar bahan dasar pemukiman warganya itu berbahan dasar kayu, sehingga resiko kebakaran pada saat musim kemarau itu sangat besar terjadi. Hingga akhirnya tahun 1919 sampai 1920 tersebut Banjarmasin berkenalan dengan yang namanya mesin pompa. Pada tahun 1956, setelah kemerdekaan, akhirnya resmi didirikan pemadam kebakaran milik Pemda Kota Madya Banjarmasin. Dan pada saat itu, armadanya masih sedikit, yaitu 6 unit firefighter truck atau 6 unit truk pemadam kebakaran. Selain Pemda Kota Madya Banjarmasin, pada saat itu juga berdiri armada pemadam kebakaran yang dibangun oleh warga Tionghoa di Banjarmasin yang bernama Chunghua Chunghui, yang kemudian berganti nama menjadi Hipindo, Himpunan Pemuda-Pemudi Indonesia. Berjalanlah Banjarmasin dengan memiliki 2 pemadam kebakaran ini hingga akhirnya di tahun 1973 terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan daerah pemukiman warga di Kelurahan Pakauman, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 1973. Api mengamuk selama kurang lebih 6 jam dan pada saat itu pemadam kebakaran tidak mampu menyelesaikan dengan baik sehingga mengakibatkan rumah yang terbakar mencapai 3.000 unit dan bangunan yang hangus terbakar itu sepanjang 3 km. Kejadian kelam ini akhirnya diabadikan menjadi sebuah nama jalan di daerah Pakauman, yaitu Jalan 9 Oktober. Akhirnya, setelah kejadian kelam ini, dibangunlah barisan pemadam kebakaran swasta untuk membantu pemadam kebakaran yang ada. Dengan dukungan pemerintah, secara resmi tahun 1975, didirikanlah Badan Pemadam Kebakaran Swasta Pribumi, diikuti oleh BPK-BPK lainnya seperti NASA, Kramat, dan lain sebagainya. Selain itu juga berkembang nama-nama pemadam kebakaran seperti Damkar, pemadam kebakaran, kemudian BPK, Badan Pemadam Kebakaran, kemudian Balakar, Bala Bantuan Kebakaran, dan juga Komdar, Komunikasi Darat. Dalam beberapa dekade terjadi puluhan bahkan ratusan kebakaran di Banjarmasin. Sebut saja tahun 1976 sampai 1978, membuat warga Banjarmasin kehilangan ribuan rumahnya, dan itu membuat masyarakat di kelurahan seberang masjid serta di Banjarmasin lainnya bergotong royong membangun barisan pemadam kebakaran swadaya di lingkungan mereka. Jumlah pemadam kebakaran ini kemudian meningkat tajam pada tahun 1997, tepatnya setelah tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 1997. Kejadian ini membuat Banjarmasin menjadi lautan api dan hampir seluruh pusat perbelanjaan hangus oleh kejadian ini. Dan katanya hampir 600 jiwa hilang dan meninggal pada kejadian ini. Hingga saat ini jumlah pemadam kebakaran terus bertambah dan tercatat di Pemko Banjarmasin bahwa pemadam kebakaran yang resmi memiliki badan hukum itu mencapai 500-an dan tersebar ke seluruh wilayah di Banjarmasin. Belum lagi ditambah dengan pemadam kebakaran swadaya-swadaya masyarakat yang belum berbadan hukum. Mungkin kalau di total-total jumlahnya mencapai angka ribuan pemadam kebakaran. Pantas saja Banjarmasin disebut sebagai kota 1000 pemadam kebakaran. Berkembang hingga sekarang, pemadam kebakaran di Banjarmasin tidak hanya mengambil peran sebagai pemadam kebakaran saja, tapi mereka juga banyak membantu dalam tugas-tugas kemanusiaan lainnya, seperti pencarian dan evakuasi korban hilang, korban tenggelam,
kemudian evakuasi kecelakaan lalu lintas, evakuasi korban longsor, korban bencana alam, seperti kemarin kita habis mengalami banjir ya di awal tahun 2021. Di sana luar biasa peran teman-teman dari pemadam kebakaran dan juga relawan, dan juga bahkan sampai membantu evakuasi hewan liar yang masuk ke rumah-rumah warga. Bahkan tak jarang mereka turun ke jalan untuk membantu saat kemacetan lalu lintas di jalan raya. Juga mereka turun ke jalan mengumpulkan donasi untuk korban-korban bencana. Sebab inilah pemadam kebakaran di Banjarmasin berkembang menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Banjarmasin. Dan mereka semua mengerjakan ini dengan sukarela. Tidak ada suruhan, tidak ada paksaan, dan bahkan mereka tidak dibayar sepeser pun. Wow, ini yang perlu dicontoh. Kalau kita bahas tentang pemadam kebakaran saat ini yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya, banyak fakta-fakta menarik yang patut untuk dibahas. Yang pertama, nama dan armadanya pemadam kebakaran di Banjarmasin itu unik-unik. Misalnya, nama pemadam kebakaran saat ini udah mengacu ke wilayah. Biasanya nama jalan, nama daerah. Misalnya kayak pemadam kebakaran Perintis itu yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, atau dengan nama orang bisa jadi ya. Dan ada juga yang singkatan. Misalnya seperti ini nih, pemadam kebakaran namanya NASA. Mungkin kalau orang-orang lihat ya ini kayak NASA Amerika, padahal sebenarnya ini adalah singkatan dari Jalan Nagasari. Selain namanya yang unik, juga armadanya yang unik. Kalau kalian di luar sana membayangkan pemadam kebakaran itu dengan truk besar membawa tandon air, di Banjarmasin tidak berlaku seperti itu. Karena di Banjarmasin punya armada yang unik-unik dengan modifikasi yang sedemikian rupa. Ada yang seperti mobil pickup, hanya membawa alat pompa. Ada yang roda 3, roda 2, bahkan ada yang berbentuk perahu. Kenapa mereka tidak membawa tandon air? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Banjarmasin adalah kota 1000 sungai, di mana-mana terdapat sumber air, sehingga pemadam kebakaran ini hanya tinggal membawa alat pompa dan mencari sumber air terdekat untuk dijadikan sumber pemadaman kebakaran. Ada yang berasal dari sungai, selokan, bawah rumahan, bahkan rawa-rawa. Fakta yang kedua, mayoritas anggota pemadam kebakaran dan relawan ini adalah anak muda. Memang seharusnya anak muda yang berperan dalam hal kemanusiaan ini karena mengingat fisik yang masih kuat. Namun tak jarang juga diikuti oleh anak-anak yang berusia di bawah umur. Tujuannya sih bagus untuk memupuk rasa peduli yang tinggi sejak usia dini. Tapi ini tidak dianjurkan diikuti oleh anak-anak karena terlalu berbahaya untuk anak-anak di bawah umur. Fakta yang ketiga, standby 24 jam. Walaupun mereka tidak digaji dan tidak dibayar, mereka tetap standby selama 24 jam. Dan biasanya mereka memiliki posko untuk dijaga secara bergantian sambil menjaga lingkungan mereka. Ada yang sambil main catur, main kartu, nonton TV, dan lain sebagainya. Dan mereka biasanya mendapat informasi melalui radio orari ataupun juga sosial media yang saat ini berkembang pesat untuk media informasi. Begitu mereka mendapat informasi kebakaran, secepat kilat mereka akan berlomba menuju lokasi tersebut. Apapun yang sedang mereka lakukan, dimanapun dan kapanpun, begitu mendengar sirene kebakaran, mereka akan segera bergegas menuju lokasi kebakaran. Salutlah, top. Fakta yang keempat, pemadam kebakaran di Banjarmasin sering melakukan latihan dan mengikuti lomba ketangkasan. Biasanya kalau teman-teman sore-sore jalan-jalan di daerah Siring, Peretendian, dan Sabilal Muhtadin, di sana banyak banget pemadam kebakaran yang menyemprotkan air di pinggir sungai dan juga di daerah Jalan Jafri Jamjam. Biasanya setiap sore mereka akan latihan di sana dan tidak jarang menimbulkan efek pelangi sehingga menciptakan suasana yang indah di sore hari. Ini menjadi ajang latihan rutin mereka sambil juga menjaga kondisi alat mereka agar tetap bisa digunakan. Dan selain itu, mereka juga mengikuti ajang atau lomba ketangkasan yang mana bertujuan untuk menguji ketangkasan mereka sehingga mereka akan siap untuk menghadapi segala macam medan dan kondisi pada saat menanggulangi bencana dan kebakaran. Di balik fakta-fakta tadi, terdapat juga fakta yang kurang baik tentang pemadam kebakaran. Salah satunya adalah seringnya terjadi kecelakaan, tabrakan, ataupun
mobil pemadam kebakaran yang terbalik pada saat menuju lokasi kejadian. Hal ini dikarenakan mereka memang dalam kondisi yang darurat. Tapi sebenarnya mereka udah diatur dalam undang-undang lalu lintas. Jadi kitanya saja nih sebagai pengguna jalan yang harus peduli dengan mereka dengan cara memberikan jalan atau mengalah. Jangan egois lah ya. Jangan egois, kita kasih jalan buat mereka agar mereka bisa mencapai tujuan dengan selamat dan kita pun juga selamat. Tidak hanya menimbulkan resiko bahaya bagi orang lain, tapi juga kadang-kadang mereka beresiko terhadap diri mereka sendiri. Masih banyak pemadam kebakaran dan juga relawan yang beroperasi tidak sesuai standarnya. Tidak menggunakan helm, tidak menggunakan baju khusus, dan tidak menggunakan sepatu. Ya, mungkin ini memang karena keterbatasan. Oleh karena itu, kita berharap semoga pemadam-pemadam kebakaran kita di Banjarmasin khususnya dan sekitarnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan donatur-donatur sehingga bisa beroperasi sesuai standar. Tidak perlulah mereka sampai turun ke jalan meminta donasi atau bahkan minta sumbangan mengemis ke rumah-rumah. Saya rasa itu tidak perlulah ya. Dan juga hal ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai pemadam kebakaran, kemudian membuat nama pemadam kebakaran yang fiktif untuk meminta sumbangan kepada warga. Oke, kembali ke mitos hantu api tadi. Terlepas dari benar atau tidak adanya hantu api, kita semua diajarkan untuk selalu waspada dan berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga dengan menghindari resiko-resiko terjadinya kebakaran. Kira-kira teman-teman udah tahu ya apa aja yang bisa menyebabkan kebakaran. Nah, setelah itu kita hindari, tidak ada salahnya kita untuk belajar bagaimana caranya penanganan kecil kebakaran jika terjadi di rumah kita dan juga mempersiapkan peralatan APAR di rumah kita. Demikian sharing kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jika ada info tambahan ataupun koreksi, silahkan teman-teman bisa komen di bawah karena kita ada di Sharing for Knowing.